Oke, pada bagian berikutnya kita akan sedikit mengulas mengenai information technology risk ya. Jadi, sebenarnya apa yang menjadi concern dari IT audit dan kontrol terhadap resiko. Jadi tadi sempat diilustrasikan bahwa resiko itu muncul karena pilihan yang dipakai dalam menjalankan atau mengimplementasikan teknologi informasi atau sistem informasi. Nah, sehingga selain menghasilkan value, nanti tadi kita sepakat bahwa itu juga menghasilkan resiko. Nah, resiko ini sesuatu yang kalau bahasa ilustrasinya kadang bisa kita prediksi, itu ada, kadang tidak bisa kita prediksi. Nah, sehingga karena ada unsur ketidakpastian, maka kita harus mengukurnya dengan cara yang baik. Nah, ini yang menarik dari IT audit dan kontrol sehingga ada kayak sentuhan risetnya, jadi semacam itu. Jadi kita ada semacam perlu suatu cara atau suatu bentuk penelitian khusus gitu ya. Ya sebenarnya bukan penelitian yang sifatnya penelitian di lab, tapi dalam konteks ini kita melakukan riset sebenarnya apakah ada resiko yang muncul dari penerapan teknologi tertentu. Jadi misalnya pilihan orang untuk masuk ke mengimplementasikan cloud computing misalnya gitu. Nah, kita harus melakukan identifikasi, mengevaluasi apakah konsekuensinya ada resiko yang dimunculkan. Jadi misalnya kalau yang sekarang ini lagi gencar, misalnya kalau orang pergi ke cloud computing, kemudian mikirnya adalah faktor security menjadi meningkat isunya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau orang masuk ke big data, itu juga berpikirnya adalah oke nanti akan ada suatu apa namanya kondisi di mana data kita jadi tidak terkontrol dan seterusnya. Nah itu kayak gitu. Nah sehingga perlu ada pengukuran. Nah tidak bisa kita hanya bilang bahwa oke itu risikonya tinggi, itu risikonya sedang, itu risikonya seperti ini. Tidak bisa seperti itu, tapi harus berbasis angka kalau bahasa saya atau berbasis datanya. Jadi kalau memang berisiko seberapa besar risiko yang muncul begitu sehingga bisa terukur. Nah, kuncinya itu bisa diidentifikasi dan yang kedua bisa terukur. Nah, biasanya untuk mengukur risiko ini tidak bisa hanya dari single perspektif. Jadi tidak bisa kayak kalkulator ya, langsung kita masukkan parameternya A, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi yang dilakukan adalah kita melakukan ini, melakukan eksaminasi bisnis dari manajemen perspektif. Jadi kita harus punya kemampuan juga untuk melihat resiko ini dari perspektif bisnis. Apakah dari perspektif bisnis muncul resiko-resiko yang muncul. Jadi ini yang menjadi poin penting sebenarnya ya, sehingga proses proses apa itu namanya IT risk assessment ini menjadi apa menjadi penting karena kita juga ini juga konteksnya bagian dari proses untuk memahami bisnis proses dari perusahaan atau organisasi yang ada. Nah, caranya adalah nanti observation, jadi melakukan proses observasi. Seorang IT auditor nanti melakukan observasi mendalam apa resiko yang muncul dan biasanya kalau misalnya resiko itu munculnya itu apa yang diidentifikasi cukup besar, nanti si auditor itu punya hak juga untuk misalnya tidak melanjutkan proses karena memang sangat besar. Jadi itu bisa juga terjadi. Maka observasi ini menjadi sangat penting. Mungkin kalau bahasa kita di kampus ya observasi itu bisa dengan literatur review, kemudian mungkin melihat apa namanya, benchmark gitu ya, kemudian juga nanti melihat apakah ada report-report dari luar yang bisa mendukung dan seterusnya. Nah, kadang kan kalau misalnya di teknologi kita hanya mengandalkan oke, ada informasi, ada artikel atau mungkin ada news yang meng-highlight bahwa perusahaan ini berhasil mengembangkan teknologi semacam ini. Nah, kita pengennya langsung ikut-ikutan gitu, tapi tidak memahami di belakangnya itu ada risiko. Nah, jangan sampai nanti muncul fenomena gunung es. Jadi biasanya fenomena gunung atau iceberg itu kita yang lihat di permukaan itu bagus, tapi di belakang itu ternyata di bawah itu ternyata ada beban besar ya terkait dengan apa itu namanya resiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Nah ini bisa bisa memunculkan. Nah kadang ada beberapa case juga yang harus diwaspadai ketika proses yang ini yang terburuk ya, sebagai bayangan terburuk. Jadi misalnya kita melakukan proses IT audit, ternyata IT audit digunakan hanya sebagai legitimasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu hanya
hanya mengambil kemanfaatan sesaat misalnya begitu. Nah, dari organisasi atau perusahaan. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi, misalnya nih perusahaan hanya ingin, dikenal comply dengan satu standar internasional, tapi sebenarnya nggak serius. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Jadi kita harus paham itu apa itu, ini sebenarnya manajemen perspektifnya kayak apa, begitu. Nah, kemudian tadi observasi menjadi sangat penting ya, jadi semacam itu. Nah, ini juga menjadi penting bahwa resiko itu kita juga dengan kita mengidentifikasi resiko yang mungkin ada dan mungkin mungkin muncul di organisasi, pada titik tertentu kita juga mengidentifikasi apakah suatu organisasi atau perusahaan itu punya mekanisme atau komponen kontrol. Nah, dengan bahasa lain apakah mereka punya, antisipasi terhadap situasi yang unexpected atau uncertainly di masa depan. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang sampai misalnya organisasi itu, "Oh, nih organisasinya tidak punya risiko sama sekali," itu mungkin hampir tidak mungkin ya. Itu bisa dikatakan, oh berarti memang perusahaan itu mungkin tidak tidak punya concern atau belum punya pemikiran ke situ. Karena hampir mustahil, tidak mungkin zero. Nah, sehingga yang dicari adalah ada nggak proses-proses antisipasinya. Jadi misalnya kalau di kampus ya, itu ada titik berkumpul misalnya begitu, ada jalur evakuasi di gedung-gedung. Nah, itu adalah control environment-nya. Jadi mengantisipasi kalau ada kejadian tertentu. Kalau tidak ada tanda itu berarti kita jadi concern bahwa ternyata organisasi itu tidak aware dengan risiko yang mungkin ada di masa depan. Nah, ini yang menjadi penting ya gitu. Misal di jalan raya kita lihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu kan control environment jadi gitu kan. Kalau sampai nggak ada itu ya berbahaya gitu kan. Jadi malah tidak bisa mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul. Nah, kemudian juga kita nanti melihat dari sisi effectiveness ya, efektivitas dari penggunaan kontrol itu. Ya, misalnya kita melihat misalnya jalur evakuasi, tulisan jalur evakuasi atau titik kumpul. Tapi ternyata dipasang tandanya, tapi tertutup banyak pohon atau tertutup bangunan. Nah, sehingga tidak bisa accessible oleh orang luar. Nah, ini jadi masalah. Berarti itu tidak efektif. Ada tapi tidak efektif, nah, gitu. Mungkin dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat beberapa acara TV gitu ya, dokumenter TV begitu, di beberapa negara itu sudah sangat advance ya. Jadi misalnya kalau ada kejadian-kejadian extraordinary, apakah itu disaster atau itu terorisme atau apa, mereka bisa blasting itu SMS untuk warning akan terjadi semacam itu. Nah, berarti mereka sudah punya control environment yang kuat untuk bisa mengembangkan itu. Nah, itu juga yang sedang kita coba kembangkan di lab sistem komputer dan jaringan. Kita mencoba membuat intelligent environment yang sifatnya aktif semacam itu. Jadi kalau misalnya ada gejala terhadap kejadian extraordinary tertentu, itu men-trigger suatu aksi tertentu. Nah, itu namanya intelligent environment ya. Nah, kemudian nanti juga penting sekali risk assessment itu menjadi komponen atau variabel simulasi terhadap decision yang kita ambil setelah fase audit atau setelah fase memberikan rekomendasi. Jadi ketika sudah ada rekomendasi, nanti sebelum itu dijalankan, maka setiap opsi itu nanti disimulasi, itu apa efeknya. Jadi misalnya kita pergi ke cloud gitu, implementasi cloud computing. Nah, itu nanti disimulasi seberapa kencang efeknya terhadap bisnis maupun terhadap teknologi. Kita masuk ke big data juga sama, itu seberapa seberapa impactful yang mungkin terjadi dari sisi bisnis dan teknologi dan seterusnya. Jadi sebelum, rekomendasinya bukan rekomendasi di atas kertas jadinya, tapi rekomendasi yang benar-benar well testing dalam satu environment simulasi. Nah, ini kan sebenarnya concern-nya di kita ya, di ilmu komputer. Jadi kalau kita misalnya merekomendasikan suatu algoritma tertentu, maka algoritma itu harus kita tes dulu di lab, kemudian, divalidasi, baru kemudian bisa diimplementasikan secara real di industri maupun di suatu organisasi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari konsep itu sebenarnya ini mempertegas bagaimana kompetensi ilmu komputer itu sangat pas dengan apa istilahnya itu dengan IT audit ini, jadi semacam itu. Dan memang paling ideal memang profesi ini dipegang oleh seorang computer scientist atau information technology gitu ya, karena ya tadi ada unsur-unsur pekerjaan yang mungkin belum pernah dialami oleh teman-teman kita di prodi yang lain. Nah, jadi kalau
ini dikerjakan itu kita harusnya memang ideal sekali. Nah, jadi memang potensinya ada di teman-teman. Nah, kemudian dalam konteks kita melakukan audit nanti ada beberapa teknik ya. Jadi nanti ada compliance test, kemudian ada substantif test. Nah, masing-masing tes ini nanti menggunakan beberapa teknik ya. Nah, yang common atau general dipakai dalam IT audit itu adalah Computer Assisted Auditing Techniques and Tools atau CAAT ya gitu. Ini hanya sebutan, istilah, tapi nanti toolsnya macam-macam. Bahkan di ilmu komputer sebenarnya kita udah punya tuh subset tesnya ya. Jadi misalnya kalau di bidang jaringan, karena saya di sistem komputer dan jaringan, itu kita punya Snort gitu ya, misalnya, kemudian kita punya apa tuh, Wireshark misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu tools yang bisa dipakai untuk melakukan ini, CAAT ini. Jadi CAAT itu adalah istilahnya kita pakai teknik di computing gitu ya, untuk generate data untuk melakukan assessment. Kemudian misalnya kita, apa namanya, di security gitu ya, kita pakai software penetration test gitu, itu juga menjadi bagian dari CAAT. Jadi, nah itu menjadi menarik. Kemudian kalau di software misalnya kita pakai software, acceptance test gitu ya, jadi, kita bisa melakukan apa namanya, stress testing atau yang lain di software sebelum software itu dirilis, misalnya begitu. Bug test atau mungkin apa namanya itu, error code identification analysis dan seterusnya. Nah, konsepnya itu adalah query system, kemudian report writers, utility, dan computer language. Jadi, ya lagi-lagi ini kompetensinya teman-teman ilmu komputer ya. Jadi, query system mungkin teman-teman yang senang bermain dengan query, ETL, kemudian teknik-teknik yang ada di situ, BI, ya, business intelligence, data mining. Nah, itu ada di situ semua. Report writers itu juga sama-sama, utilities, computer language ya teman-teman paham itu pasti dari computer language, dari sistem operasi sampai programming language menurut saya itu jadi bagian terpenting. Termasuk control language ya, jadi termasuk dengan nanti masuk di dunia Internet of Things dan segala macam, itu juga nanti masuk ke situ. Kemudian ya ini memungkinkan kita untuk membaca semua related file itu dengan cepat. Karena biasanya objek dari audit itu jumlah filenya sangat banyak, sangat besar, sehingga ya IT audit itu juga ada relatednya dengan big data juga. Kemudian bisa bermain dengan banyak parameter, kemudian tadi ya kita bebas memilih secara independen software CIAT yang mendukung kita. Jadi tidak harus pakai tools tertentu, itu tidak. Jadi semacam itu. Jadi itu salah satu yang perlu digunakan. Jadi bahkan kadang beberapa kalau di dunia network teman-teman itu ya udah mainnya di command line saja. Jadi pakai terminal SSH begitu, kemudian baru mencoba mencari sesuatu yang ada di situ. Nah itu salah satu yang sangat penting ya. Nah biasanya di software CAT ini nanti ada beberapa tipe, ada yang fungsinya untuk melakukan otomatisasi work paper auditnya, jadi melakukan kertas kerja auditnya. Mungkin bayangan saya seperti Trello atau Slack sekarang ini ya. Jadi semacam itu, jadi kita bisa kolaborasi dalam satu platform, kalau dalam bahasa source code mungkin kayak GitLab gitu ya, jadi GitHub atau GitLab gitu. Nah itu bisa menggunakan tools semacam itu untuk melakukan paperwork ya. Paperwork itu kalau dulu setiap pekerjaan audit ya ditulis di kertas itu hasilnya. Tapi sekarang ya bisa pakai model kayak gitu. Nah, atau mungkin collab dengan Google Google Drive gitu ya, pakai Google Doc atau Google Spreadsheet itu juga mungkin dilakukan, tapi itu masih agak semi manual menurut saya. Tapi akan lebih enak kalau misalnya pakai Trello dan segala macam. Kemudian nanti ada juga data analysis. Nah, tool data analysis dipakai baik yang berbasis visual maupun berbasis program gitu ya, programming misalnya. Kadang beberapa kalau bicara data analisis itu bisa pakai apa itu namanya? Jupyter ya, Jupyter yang Python itu bisa digunakan untuk ngeluarin data begitu, atau bahkan kadang pakai Orange, nah itu ya pakai apa itu, Tableau begitu, pakai Power BI, Google Data Sheet dan segala macam. Jadi bisa bisa macam-macam. Nah kemudian kalau yang risk assessment biasanya ini agak custom, jadi biasanya mungkin kalau di dunia apa itu SPK ya, sistem pengambilan keputusan atau di DSS Decision Support System itu kita mengenal konsep itu ya, analytical hierarchical process misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk risk assessment juga itu. Jadi kita set parameter, kemudian kita kasih bobot, kemudian dihitung.
Atau paling gampang ya pakai Excel gitu ya, pakai spreadsheet itu juga bisa. Kemudian kalau scheduling ya biasanya pakai software project management biasa untuk mengatur, schedule auditnya. Terus kemudian yang paling penting ada timekeeping. Jadi timekeeping ini metodologinya menggunakan biasanya paling efektif pakai Scrum gitu ya, metode Scrum. Jadi kita adakan meeting, schedule-nya ketat begitu sehingga secara waktu nanti menjadi mudah. Kemudian ada flow charting gitu ya, ada flow charting juga biasanya. Yang paling mudah ya pakai software-software flowchart yang ada. Kalau saya pakai Draw.io ya kayak gitu itu bisa juga dan kemudian ada report generation. Jadi ini adalah biasanya tool-tool yang baik itu digunakan untuk technical auditnya maupun untuk yang sifatnya administratif auditnya gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi semacam itu. Oke. Oke. Nah, itu kira-kira dari sisi, apa ya, overview kita dalam untuk hari ini mengenai bagaimana kita memahami, secara landscape ya dari sisi, apa itu namanya, audit secara general, dari komponennya sampai, tools pendukungnya. Nah, nanti minggu depan kita akan coba, masuk ke area-area yang lebih spesifik, kita bedah satu-satu agar kemudian teman-teman semua bisa memahami apa yang dikerjakan di dalam, termasuk juga nanti menyiapkan untuk proses berikutnya.